Di sebuah kamar hotel mewah di pusat Jakarta, Aisyah berdiri di depan cermin, gaun pengantin putihnya yang indah kini terasa seperti belenggu. Tangannya gemetar saat ia membaca pesan terakhir dari Sari, "Aku tak bisa hidup tanpamu. Jika kau menikah dengannya, aku akan pergi selamanya." Detik berikutnya, suara jeritan memecah keheningan. Sari ditemukan tergeletak di kamar mandi dengan darah mengalir dari pergelangan tangannya, dan Aisyah, yang seharusnya menjadi pengantin bahagia, kini berlutut di sampingnya sambil menangis histeris, menyadari bahwa rahasia cinta mereka telah membawa mereka ke ambang kematian. Aisyah dan Sari pertama kali bertemu di sebuah kai kecil di kawasan Tamrin, Jakarta, 2 tahun lalu. Saat itu, Aisyah adalah seorang akuntan berusia 20 genep tahun di sebuah perusahaan multinasional, dengan kehidupan yang tampak sempurna, keluarga kaya, pendidikan tinggi, dan tunangan yang diatur oleh orang tuanya. Ia datang ke kai itu untuk menghindari tekanan dari ibunya yang terus mendesak tentang pernikahan. Sari, seorang desainer grafis berusia 24 tahun, bekerja sebagai barista paruh waktu untuk membiayai studinya. Dengan rambut pendeknya yang stilis dan senyum yang selalu ramah, Sari langsung menarik perhatian Aisyah. Percakapan mereka dimulai dari pesanan kopi yang salah, tapi berakhir dengan tawa bersama selama berjam-jam. Aisyah merasa bebas untuk pertama kalinya, jauh dari ekspektasi keluarga yang mengharuskan ia menjadi wanita sempurna. Malam itu, mereka bertukar nomor telepon, dan sejak saat itu pertemuan mereka semakin sering. Aisyah mulai mencuri waktu dari jadwal kerjanya yang padat untuk bertemu Sari di taman-taman tersembunyi atau kai-kai kecil di pinggiran kota. Sari, yang berasal dari keluarga sederhana di Bandung, menceritakan tentang mimpi-mimpinya untuk menjadi desainer terkenal, sementara Aisyah berbagi tentang tekanan dari ayahnya, seorang pengusaha sukses yang mengharapkan putrinya menikah dengan anak mitra bisnisnya, seorang pria bernama Rial. "Kau tahu, Aisyah, hidup ini terlalu singkat untuk hidup sesuai keinginan orang lain," kata Sari suatu hari, sambil memegang tangan Aisyah di bawah meja. Sentuhan itu membuat hati Aisyah berdegup kencang, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dengan Rial. Perlahan, perasaan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Pada suatu malam hujan di apartemen Sari yang kecil, mereka berciuman untuk pertama kalinya. Itu adalah momen yang penuh kebingungan bagi Aisyah. Ia dibesarkan dalam keluarga Muslim konservatif di mana hubungan sesama jenis dianggap dosa besar. "Apa yang kita lakukan ini salah," gumam Aisyah setelahnya, air mata mengalir di pipinya. Sari memeluknya erat, "Cinta bukan salah, Aisyah. Yang salah adalah masyarakat yang tak mengerti." Tapi di dalam hati Aisyah, konflik mulai muncul. Ia tahu risiko jika rahasia ini terbongkar, penolakan dari keluarga, kehilangan pekerjaan, bahkan ancaman dari masyarakat yang masih memegang teguh norma tradisional di Indonesia. Sari, yang lebih berani, meyakinkan Aisyah bahwa mereka bisa menjaga rahasia ini sambil mencari jalan keluar. Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin dalam. Mereka menghabiskan akhir pekan di Bali, berpura-pura sebagai sahabat, tapi di balik itu, mereka saling berjanji untuk selamanya. Aisyah mulai membenci pertemuan dengan Rial, yang selalu membicarakan rencana pernikahan mereka. "Kau harus bahagia, Aisyah. Ini untuk masa depan keluarga kita," kata ayahnya suatu hari. Aisyah hanya bisa mengangguk, tapi di dalam, ia merasa terpecah. Sari mulai cemburu, sering bertengkar kecil karena Aisyah tak kunjung memutuskan tunangannya. "Kau harus pilih, Aisyah. Aku atau dia?" tanya Sari dalam salah satu pertengkaran mereka. Aisyah menjawab dengan air mata, "Aku tak bisa kehilangan keluargaku." Itu adalah awal dari retak yang lebih besar. Sementara itu, tekanan dari keluarga Aisyah semakin kuat. Ibunya, seorang ibu rumah tangga yang taat,
sering mengingatkan tentang kewajiban anak perempuan dalam masyarakat Indonesia. Kau harus menikah sebelum usia 30, Aisyah. Jangan seperti tantemu yang akhirnya sendirian. Aisyah merasa terjebak antara cinta sejatinya dan ekspektasi sosial. Ia mulai berbohong lebih sering, mengatakan sedang lembur saat sebenarnya bertemu Sari. Sari, di sisi lain, mulai merasa lelah dengan rahasia ini. Ia bergabung dengan komunitas LGBTI online di Indonesia, di mana ia belajar tentang perjuangan orang-orang seperti mereka. Kita bukan sendirian, Aisyah. Banyak yang berjuang untuk hak kita, katanya. Tapi Aisyah takut, mengingat kasus-kasus diskriminasi yang sering ia baca di berita. Suatu hari, ayah Aisyah menemukan pesan ambigu di ponselnya dari Sari. "Siapa ini? Kenapa kau sering bertemu dengannya?" tanyanya curiga. Aisyah berbohong, mengatakan Sari hanyalah teman kerja. Tapi benih kecurigaan telah ditanam. Aisyah mulai menjauh dari Sari untuk sementara, berharap bisa menenangkan keluarganya. Sari merasa dikhianati, "Kau lebih memilih mereka daripada aku." Pertengkaran besar terjadi, dan Sari pergi meninggalkan Aisyah sendirian di apartemen. Aisyah menangis sepanjang malam, menyadari bahwa pilihannya mulai membawa konsekuensi. Tapi ia tak bisa berhenti memikirkan Sari, dan akhirnya mereka berdamai. Namun, retak itu tetap ada, menunggu untuk meledak. Pernikahan Aisyah dan Rial semakin dekat, hanya tinggal 2 bulan lagi. Aisyah merasa seperti berada di penjara yang tak terlihat. Setiap hari, ia harus menghadiri meeting gaun, rapat dengan wedding organizer, dan diskusi dengan keluarga besar. "Ini akan menjadi pernikahan termegah tahun ini," kata ibunya bangga. Aisyah hanya bisa tersenyum palsu, sementara hatinya hancur. Sari, yang kini semakin aktif di komunitas LGBTI, mulai mendesak Aisyah untuk membatalkan pernikahan. "Kau tak bisa hidup bohong selamanya, Aisyah. Ini akan menyakiti kita bertiga, kau, aku, dan Rial." Aisyah tahu Sari benar, tapi ketakutan akan reaksi keluarga membuatnya ragu. "Bagaimana dengan ayah? Ia akan mengusirku. Aku tak punya apa-apa tanpa mereka." Di sisi lain, Sari menghadapi masalahnya sendiri. Keluarganya di Bandung, yang meskipun tak sekaya keluarga Aisyah, sangat tradisional. Adik Sari, seorang remaja, mulai curiga dengan kehidupannya yang rahasia. "Kak, kenapa kau tak pernah bawa pacar pulang?" tanyanya suatu hari. Sari mengelak, tapi tekanan itu membuatnya semakin ingin terbuka. Ia bertemu dengan teman-teman di komunitas, mendengar cerita tentang orang-orang yang diusir dari rumah karena orientasi seksual mereka. "Di Indonesia ini kita masih dianggap abnormal," kata salah seorang teman. Sari merasa marah, tapi juga takut. Ia ingin melindungi Aisyah, tapi juga ingin bebas. Pertengkaran antara Aisyah dan Sari semakin sering. Suatu malam, di sebuah motel di pinggiran Jakarta, mereka bertengkar hebat. "Kau egois, Aisyah. Kau mau aku menunggu selamanya sementara kau menikah dengan pria itu," jerit Sari. Aisyah menangis, "Aku tak egois. Aku takut kehilangan segalanya." Sari pergi meninggalkannya, dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasa mungkin hubungan ini tak akan bertahan. Tapi keesokan harinya, Sari kembali dengan bunga, meminta maaf. Mereka bercinta dengan penuh emosi, tapi Aisyah tahu ini hanyalah penundaan. Ayah Aisyah, yang semakin curiga, menyewa detektif swasta untuk mengawasi putrinya. Detektif itu melaporkan pertemuan-pertemuan rahasia Aisyah dan Sari. Ayahnya marah besar, memanggil Aisyah ke ruang kerjanya. "Apa hubunganmu dengan wanita itu? Jangan bohongi ayah." Aisyah panik, berbohong lagi, mengatakan Sari hanyalah sahabat. Tapi ayahnya tak percaya.
Jika kau tak putus dengannya, pernikahan ini batal, dan kau tak lagi bagian dari keluarga ini. Aisyah shock, menyadari bahwa rahasianya hampir terbongkar. Ia memutuskan untuk menjauh dari Sari sementara, tapi itu hanya membuat Sari semakin sakit hati. Sari merasa ditinggalkan, mulai bertemu dengan orang baru di komunitas. Ada seorang wanita bernama Lina, yang lebih terbuka tentang identitasnya. Lina mengajak Sari ke acara-acara rahasia, di mana mereka bisa bebas menjadi diri sendiri. Sari tergoda, tapi hatinya masih untuk Aisyah. Aku tak bisa melupakan dia, katanya pada Lina. Lina menjawab, maka buat dia memilih. Sari memutuskan untuk memberikan ultimatum pada Aisyah, batalkan pernikahan atau putus. Aisyah, dihadapkan pada pilihan itu, memilih untuk melanjutkan pernikahan, berpikir itu adalah jalan aman. Sari. Aku tak bisa. Sari hancur, tapi tak menyerah. Ia mulai merencanakan sesuatu untuk menghentikan pernikahan itu. Sementara itu, Rial mulai menyadari ada yang salah dengan Aisyah. Kau tampak tak bahagia, sayang. Apa masalahnya, tanyanya. Aisyah berbohong, mengatakan hanya stres kerja. Rial, yang sebenarnya pria baik, merasa curiga tapi tak mendesak. Keluarga Aisyah semakin menekan, mengatur pesta pertunangan besar. Di pesta itu, Aisyah melihat Sari dari kejauhan, menyusup sebagai tamu. Hati Aisyah berdegup kencang. Sari mendekat, berbisik, ini belum selesai. Aisyah takut, tapi juga rindu. Malam itu, mereka bertemu lagi secara rahasia, dan Sari meyakinkan Aisyah untuk melarikan diri bersama. Kita bisa pergi ke luar negeri, mulai baru. Aisyah tergoda, tapi realitas menghantamnya. Konflik internal Aisyah semakin dalam. Ia bermimpi buruk tentang diusir dari rumah, dihina masyarakat. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, ia tahu risiko besar. Tapi cinta pada Sari membuatnya ragu. Sari, di sisi lain, mulai merasakan depresi. Ia kehilangan nafsu makan, sering menangis sendirian. Kenapa cinta kita harus begini, gumamnya. Lina mencoba menghiburnya, tapi Sari menolak. Akhirnya, Sari memutuskan untuk konfrontasi langsung dengan Aisyah di depan keluarganya, tapi Aisyah mencegahnya. Jangan, itu akan menghancurkan segalanya. Itu adalah titik balik, di mana Sari merasa benar-benar dikhianati. Hari pernikahan semakin mendekat, dan Sari tak bisa diam lagi. Ia menyusup ke acara gladi resik pernikahan, berpura-pura sebagai staf. Di sana ia menghadang Aisyah di ruang ganti. Kau benar-benar akan lakukan ini. Setelah semua yang kita lalui. Aisyah menangis, aku tak punya pilihan, Sari. Keluargaku. Sari marah, kau punya pilihan. Kau memilih mereka daripada aku. Pertengkaran itu hampir terdengar oleh orang lain, tapi Aisyah berhasil menangkan Sari. Namun Sari pergi dengan hati hancur, memutuskan untuk membalas. Ia mulai menyebarkan rumor anonim di media sosial tentang Aisyah, berharap itu akan membatalkan pernikahan. Tapi rumor itu malah membuat Aisyah semakin tertekan. Ayah Aisyah mengetahui rumor itu dan marah besar. Ia memanggil Aisyah lagi, apa benar kau punya hubungan terlarang? Aisyah menyangkal, tapi ayahnya tak percaya. Ia mengancam untuk membatalkan pernikahan jika rahasia itu benar. Aisyah panik, menghubungi Sari dan memohon agar berhenti. Kau menghancurkan hidupku. Sari menjawab dengan dingin, kau yang menghancurkan milikku dulu. Itu adalah pengkhianatan pertama, dan Aisyah merasa sakit yang tak terbayangkan. Ia mulai mempertanyakan apakah cinta ini layak. Di tengah kekacauan itu, Sari bertemu Lina lagi. Lina yang simpatik menawarkan bahu untuk menangis. Malam itu, dalam keadaan emosional, Sari mencium Lina.
Itu adalah kesalahan besar, tapi Sari merasa perlu pelarian. Keesokan harinya, ia menyesal dan memberitahu Aisyah. Aisyah shock, bagaimana kau bisa lakukan itu? Sari menjawab, karena kau meninggalkanku. Hubungan mereka retak lebih dalam, penuh tuduhan dan air mata. Aisyah memutuskan untuk memblokir Sari, berfokus pada pernikahan. Tapi di dalam, ia hancur. Rial, yang mulai curiga, bertanya langsung pada Aisyah. Ada orang lain, ya? Aisyah berbohong lagi, tapi Rial tak bodoh. Ia mulai menyelidiki sendiri dan menemukan bukti pertemuan Aisyah dan Sari. Rial marah, tapi juga sedih. Kenapa kau tak bilang dari awal? Aku tak mau menikah dengan orang yang tak mencintaiku. Aisyah menangis, menceritakan semuanya. Rial, meskipun terluka, memilih untuk membatalkan pernikahan secara diam-diam. Aku akan bilang pada keluarga bahwa aku yang mundur. Itu adalah pengorbanan besar dari Rial, dan Aisyah merasa bersalah. Tapi keluarga Aisyah tak menerima. Ayahnya marah besar, menuduh Aisyah menghancurkan reputasi keluarga. Kau memalukan kami. Apa yang akan dikatakan tetangga? Ibunya menangis, kau tak lagi anakku jika ini benar. Aisyah diusir dari rumah, hanya dengan tas kecil. Ia pergi ke apartemen Sari, tapi Sari tak mau membuka pintu. Pergi saja, Aisyah. Kau sudah pilih jalanmu. Aisyah tidur di jalanan malam itu, merasakan dinginnya Jakarta yang tak berperasaan. Itu adalah harga pertama yang ia bayar. Sari, di dalam apartemen, menangis sendirian. Ia menyesal atas pengkhianatannya dengan Lina, tapi juga marah pada Aisyah. Lina datang menghibur, tapi Sari menolak. Aku masih mencintainya. Tapi depresi Sari semakin dalam. Ia mulai minum alkohol, kehilangan pekerjaan sebagai desainer karena tak fokus. Keluarganya di Bandung menelepon, curiga ada yang salah. Pulanglah, Sari. Kami khawatir. Tapi Sari tak mau, takut rahasianya terbongkar. Akhirnya, Aisyah berhasil bertemu Sari lagi di kafe tempat mereka pertama bertemu. Mereka berbicara panjang, saling memakan. Kita mulai lagi, tanya Aisyah. Sari mengangguk, tapi dengan syarat, kita harus terbuka. Mereka memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih ramah. Tapi realitas menghantam lagi ketika ayah Aisyah melacak mereka dan mengirim orang untuk membawa Aisyah pulang. Kau tak bisa hidup seperti ini, kata ayahnya melalui telepon. Aisyah menolak, memilih Sari. Itu adalah pilihan yang penuh kontroversi, meninggalkan keluarganya yang hancur. Di Yogyakarta, Aisyah dan Sari mencoba membangun kehidupan baru. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil, Sari bekerja sebagai relancer, Aisyah mencari pekerjaan baru. Tapi masa lalu mengejar. Keluarga Aisyah terus menelepon, mengancam akan melaporkan mereka ke polisi dengan tuduhan melanggar norma sosial. Di Indonesia, meskipun tak ada undang-undang langsung, diskriminasi terhadap sering terjadi. Aisyah mulai paranoid, takut keluar rumah. Apa kita salah pilih? Tanyanya pada Sari. Sari menjawab, tidak, ini perjuangan kita. Tapi tekanan itu membuat mereka sering bertengkar lagi. Suatu hari, adik Sari datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Ia melihat Aisyah dan Sari bersama, dan langsung curiga. Kak, apa ini? Kau lesbian? Sari mengakui, berharap adiknya mengerti. Tapi adiknya marah, ini dosa. Aku akan bilang pada orang tua. Adiknya pergi, dan tak lama, orang tua Sari menelepon, memerintahkan Sari pulang atau mereka tak mengakuinya lagi. Sari hancur, menangis di pelukan Aisyah. Kenapa semuanya harus begini? Itu adalah pengorbanan lain, kehilangan keluarga. Aisyah merasa bersalah,
mempertimbangkan untuk kembali ke Jakarta dan meminta maaf pada keluarganya. Mungkin kita bisa hidup terpisah, tapi tetap saling mencinta. Sari marah, itu bukan solusi. Kau mau bohong lagi. Pertengkaran besar terjadi, dan Sari pergi ke bar, bertemu Lina lagi. Kali ini, ia hampir melakukan kesalahan lebih besar, tapi berhenti di detik terakhir. Ia pulang dengan menyesal, tapi Aisyah sudah tahu. Kau khianati aku lagi, tanya Aisyah. Sari menyangkal, tapi kepercayaan retak. Konflik mencapai puncak ketika ayah Aisyah datang ke Yogyakarta dengan polisi lokal. Mereka menuduh Aisyah dan Sari melakukan perilaku tak senonoh. Kembalilah, Aisyah, atau aku akan buat kalian menderita. Aisyah dihadapkan pada pilihan, kembali atau melawan. Ia memilih melawan, tapi itu berarti Sari ditangkap sementara karena tak punya dukungan keluarga. Aisyah harus menghubungi komunitas untuk bantuan hukum. Proses itu melelahkan, penuh sidang dan diskriminasi. Sari dibebaskan, tapi trauma itu dalam. Aku hampir kehilangan segalanya karena kau, kata Sari pahit. Mereka mencoba memperbaiki hubungan, tapi luka terlalu dalam. Aisyah mulai bekerja di sebuah ngoyang mendukung Hakult, menemukan tujuan baru. Sari, di sisi lain, semakin tertutup. Ia mulai meragukan cinta mereka. Apa ini layak? Semua pengorbanan ini. Suatu malam, mereka bertengkar lagi, dan Sari mengatakan ingin putus. Aisyah sok, setelah semua ini. Sari menjawab, justru karena semua ini. Aku lelah. Aisyah pergi meninggalkannya, tapi kembali keesokan harinya. Mereka berdamai, tapi rapuh. Tekanan sosial terus datang. Teman-teman lama Aisyah memutuskan hubungan, mengatakan ia sakit. Di media sosial, mereka dihujat. Sari kehilangan klien karena identitasnya terbongkar. Mereka harus pindah lagi ke Bali berharap lebih aman. Di sana mereka bertemu komunitas yang lebih besar, tapi juga ancaman dari kelompok konservatif. Suatu hari, rumah mereka dirusak, dengan tulisan "Pergi dari sini, penyimpang." Aisyah takut, tapi Sari marah, kita harus lawan. Itu adalah titik di mana mereka mulai aktif dalam advokasi, tapi dengan risiko lebih besar. Akhirnya, Rial menghubungi Aisyah. Aku makan kau. Semoga kau bahagia. Itu memberi Aisyah kedamaian, tapi juga mengingatkan pada apa yang hilang. Sari, melihat itu, cemburu lagi. Masih memikirkan dia. Pertengkaran kecil terus terjadi, mengikis hubungan mereka. Mereka menyadari bahwa cinta saja tak cukup, mereka harus bayar harga mahal untuk kebebasan. Di Bali, Aisyah dan Sari mencoba membangun ulang. Mereka bergabung dengan kelompok dukungan LGBTI, di mana mereka berbagi cerita dan mendapat kekuatan. Aisyah menjadi aktivis, berbicara di acara-acara kecil tentang pengalaman mereka. Cinta tak mengenal gender, tapi masyarakat kita masih buta, katanya. Sari mendukung, tapi traumanya membuatnya sering mundur. Suatu hari, ibu Aisyah menelepon, menangis. Pulanglah, anakku. Kami rindu. Aisyah tergoda, tapi tahu itu jebakan. Ma, Bu. Aku harus hidup benar untuk diriku. Itu adalah penolakan akhir, dan ibunya memutuskan hubungan. Sari menghadapi krisis sendiri ketika orang tuanya datang ke Bali. Mereka memohon Sari pulang, kau bisa berubah. Kami akan bantu. Sari menolak, aku tak perlu berubah. Ini aku apa adanya. Orang tuanya pergi dengan hati hancur, meninggalkan Sari dengan rasa bersalah. Apa kita salah, Aisyah? Membuat mereka sakit seperti ini. Aisyah memeluknya, tidak, Sari. Yang salah adalah sistem yang memaksa kita sembunyi. Tapi di dalam, Aisyah juga ragu.
Hubungan mereka mencapai klimaks ketika Sari mendapat tawaran pekerjaan di Singapura, di mana lebih diterima. Ayo kita pindah. Mulai baru tanpa tekanan. Aisyah setuju, tapi sebelum pergi, mereka harus hadapi satu konfrontasi terakhir. Ayah Aisyah datang lagi, kali ini sendirian. Aku tak bisa terima ini, tapi aku tak mau kehilanganmu. Mereka berbicara panjang, ayahnya mendengar cerita Aisyah. Aku dibesarkan untuk percaya ini salah, tapi melihat kau bahagia. Ia tak setuju, tapi memeluk Aisyah sebelum pergi. Itu adalah langkah kecil menuju rekonsiliasi. Di Singapura, mereka akhirnya bebas. Sari berkembang sebagai desainer, Aisyah terus advokasi. Tapi luka masa lalu tetap. Mereka sering mengingat pengorbanan, keluarga yang hilang, teman yang pergi, trauma yang tak hilang. Apa semua ini layak? Tanya Sari suatu malam. Aisyah menjawab, ya, karena kita punya satu sama lain. Tapi cerita mereka tak berakhir bahagia sempurna, itu adalah perjuangan berkelanjutan. Di akhir perjalanan mereka, Aisyah menulis surat untuk keluarganya, berharap suatu hari mereka mengerti. Sari melakukan hal sama. Mereka hidup bersama, tapi dengan bayang-bayang masa lalu. Cinta mereka bertahan, tapi dengan harga mahal. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu benar, meskipun itu berarti menghancurkan ikatan keluarga dan menghadapi penolakan masyarakat?